Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 17 ayat 1 sampai 11a. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah putramu, supaya putramu memuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadirat-Mu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Dunia ini selalu berpikiran tentang untung dan rugi. Apa yang menguntungkan aku perbuat. Apa yang merugikan aku tidak suka itu. Karena takut merugi, maka kadang-kadang kita berbuat apa saja supaya menguntungkan. Sekalipun perbuatan itu mungkin perbuatan yang kurang benar. Sampai-sampai Santo Petrus tadi mengatakan, "Baiklah kalau kamu menderita walaupun dinista demi nama Kristus, daripada kamu menderita karena kamu telah
membunuh, mencuri, atau melakukan kejahatan, atau melakukan segala yang tidak baik. Dunia ini mencari-cari aman, tentram, tapi seringkali karena ingin memiliki segalanya, memiliki uang, karena dengan uang itu bisa membeli apa saja, membuat nyaman. Sekarang itu karena punya uang, kita bisa telepon, barang datang sendiri. Apapun yang mempunyai uang dilayani oleh orang-orang. Karena orang-orang juga mencari uang itu. Dunia ini selalu mencari kesibukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Tetapi apakah itu membawa damai sejahtera? Belum tentu. Kita tahu itu. Karena kita ini merasa diri kita ini bukan milik kita sendiri, milikku sendiri. Bukan. Sekalipun memang aku ini seorang pribadi, bisa memiliki apa yang ingin kumiliki. Tetapi kita ini percaya bahwa aku ini juga milik Tuhan. Karena itu kita jadi orang-orang pilihan Tuhan yang mempunyai pikiran-pikiran yang benar, hati yang benar. Karena itu kita mencari damai sejahtera itu bukan dengan cara-caraku sendiri, tetapi dengan cara-cara yang Tuhan kehendaki. Yesus berdoa kepada Bapanya di surga. Ia berdoa untuk kemuliaan nama Bapanya. Karena ia diutus Bapanya dan akan menyelesaikan pekerjaan Bapanya itu. Semua perbuatan yang dikehendaki Bapa, yang dikerjakan Yesus adalah perbuatan yang memuliakan diri Yesus. Yesus menyadari itu. Karena itu ia mengajak kita juga supaya kita mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Bapa, supaya kita dipermuliakan oleh Bapa. Yesus itu mengenalkan Bapanya kepada kita supaya kita ini sendiri berdoa kepada Bapa di surga itu. Yesus berkata bahwa orang-orang pilihan yang telah Bapa berikan kepadaku, mereka semua telah mengenal firman-Mu, Bapa. Mereka menerima firman-Mu, dan karena itu mereka itu menjadi milik-Mu. Mereka itu juga menjadi milikku, karena mereka mengenal suaraku. Kita ini menjadi milik Tuhan bila kita memenuhi apa yang difirmankan kepada kita. Bahkan Yesus itu menunjuk kepada Bapanya, pemilik semuanya. Seluruh jagat raya ini, seluruh alam semesta, seluruh makhluk itu milik Allah. Dan karena itu, jangan khawatir apabila kamu menjadi milik Allah. Karena kamu berada di dalam rumah Allah. Para murid itu ketika Yesus naik ke surga, mereka kembali ke Yerusalem. Mereka naik ke loteng, tempat di mana mereka tinggal. Tempat itu kita biasa sebut senakel. Kita
lalu tahu senakel itu rumah di loteng yang menjadi tempat perjamuan terakhir Yesus itu di senakel itu. Dan para murid berdoa di sana. Mereka merasa tempat itu aman. Rumah Allah itu aman. Rumah Allah itu bukan bangunan, tapi rumah Allah itu adalah suasana damai sejahtera karena kebersamaan. Mereka itu, para rasul yang 11 orang itu, dengan beberapa perempuan dan Maria Bunda Yesus itu ada di antaranya, berdoa di senakel itu. Dan mereka merasakan suasana rumah Allah. Berdoa itu hendaknya merasakan diri sebagai rumah Allah. Rumah yang kita bangun. Kita tahu bahwa Yesus itu berkata, rumah Allah itu dibangun dari batu-batu hidup. Bukan batu-batu mati, tetapi batu-batu hidup. Yesus sendiri dikatakan dialah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Maksudnya tukang bangunan itu pertama-tama ya keturunan Abraham itu. Keturunan Yakub yang punya 12 anak itu dan menjadi Israel yang disebut Israel, bangsa Israel itu. Itulah mereka yang pertama-tama dikehendaki Allah untuk menempati rumah Allah. Tetapi mereka itu, terutama keturunan Yehuda yang disebut Yahudi itu, mereka telah membuang batu hidup itu, batu penjuru. Karena itu lalu dikatakan kepada kita supaya kita ini membangun rumah Allah itu. Kita bersama dalam kebersamaan membangun rumah Allah. Bukan sendiri-sendiri, tetapi sebagai batu-batu yang dibangun, yang hidup oleh Tuhan. Karena itu Yesus berkata, mereka semua yang kau panggil telah menjadi milikmu, karena mereka menerima firman-Mu. Kita yang telah menerima firman Tuhan itu, hendaknya menjadikan firman Tuhan itu milik kita, milik yang berharga. Karena milik itu menjadikan kita damai sejahtera yang sejati. Sekalipun harus menderita, tetapi menderita untuk suatu kebahagiaan yang kekal. Itu milik Allah. Seperti Yesus, Putra Allah itu menderita di kayu salib karena mengasihi kita dan menjadikan kita miliknya. Dan kalau kita merasa kita ini miliknya, maka kita pun akan memperoleh ketenteraman, damai sejahtera yang sejati, yang benar. Karena kita pun di dunia ini hendaknya berusaha menjadikan semua tempat di bumi ini menjadi rumah Allah, tempat di mana diperlihatkan kasih sayang satu dengan yang lain, hidup rukun dan damai. Itu yang menjadikan hidup kita di dunia ini tidak gentar lagi, tidak ada ketakutan lagi. Kepada siapakah aku harus gentar? Tuhanlah bentengku, kata pemazmur tadi itu. Maka damailah kita satu sama lain. Itu yang pertama-tama menjadi rumah kita. Rumah itu bukan bangunan pertama-tama, tetapi suasana. Suasana damai sejahtera, itulah rumah kita. Sehingga di tempat di mana saja kita berada, kita akan damai. Karena percaya bahwa kita ini milik Tuhan. Seperti Yesus mengatakan, milikmu adalah milikku, milikku adalah milikmu.
Dan kita ini diangkat Allah sebagai anak-anaknya oleh karena Yesus Kristus itu. Karena itu kita pun milik Allah. Dan hendaknya kita juga menjadikan Allah itu milikku. Itu tugas kita sekarang di dunia ini. Amin. Marilah kita memanjatkan doa permohonan kepada Roh Kudus